atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur dalam perkataan, yaitu lisan. Sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Jangan berdusta, karena dusta adalah perbuatan setan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan amaliyah, yaitu beramal dengan sesungguh-sesungguhnya sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Nah, di slide berikutnya menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlaku jujur. Terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi anak-anak, kalau bisa, apapun yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, berperilakulah jujur. Jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang zalim untuk diri kalian sendiri ataupun untuk orang lain. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut di materi selanjutnya. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berkata jujur, karena kejujuran menuntutmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntutmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntutmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntutmu ke neraka. Dan seorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat sebagai orang yang pendusta. Nauzubillah ya. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berkata dusta, tetapi sebaliknya, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berkata jujur. Hadis riwayat Muslim. Oke, mungkin ayat dan hadis sudah jelas. Kalaupun nanti tidak jelas, bisa ditanyakan langsung. Nah, pada slide ini ada ilustrasinya, semacam ilustrasi. Jadi kalian tuh tidak perlu takut berkata jujur, karena orang-orang yang suka jujur akan mendapatkan 3 hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan juga rasa hormat. Nah, kalian pun akan tahu manfaat bersikap jujur dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tak merasa terbebani. Jadi kalian tuh kalau berbohong akan punya beban sendiri. Jadi menurut ibu tidak usah lah berbohong. Jadi kalau bisa berkata yang jujur, termasuk mengerjakan tugas. Nah, kedua, timbul rasa percaya diri pada diri sendiri. Kalau kalian sudah terbiasa berkata jujur, apapun yang kalian katakan itu akan menimbulkan kepercayaan pada diri kalian sendiri. Bersikap jujur dalam kehidupan menyangkut tentunya akan banyak membawa dampak positif pada diri kalian. Jadi kalau orang yang suka jujur itu banyak dampak positifnya daripada dampak negatifnya.
Dampak sifat jujur dalam keluarga tentunya membuat anggota keluarga tersebut menjadi nyaman karena antar keluarga dapat berinteraksi tanpa beban dan saling membantu apabila ada masalah dalam suatu pihak keluarga. Nah, kalau jujur sama teman atau enggak kalian emang udah terkenal dengan sifat jujur, teman-teman itu kalau mau cerita sama kalian akan lebih impossible gitu, karena nggak mungkin kalian bakal berbohong sama dia atau bahkan berkata dusta. Jadi bersikap jujur itu bisa membuat kalian dipercaya sama teman. Nah, kedua, dalam dunia kerja juga kalian bisa dipercaya orang untuk mengerjakan suatu tugas atau menyelesaikan suatu pekerjaan karena sifat jujur kalian. Tapi kalau kalian sudah terkenal jadi orang yang dusta, mustahil kalau orang bakalan percaya kalian dan orang akan memberikan tanggung jawab yang lebih buat kalian. Jadi manfaatnya jujur itu banyak ya. Jangan sampai kalian lupa kalau jujur itu punya nilai positif sendiri dalam kehidupan kalian. Oke, sekarang kita sudah sampai di evaluasi. Jadi nanti kalian kerjakan tugasnya, ada 5 nomor. Nah, nanti tugas ini kalian tulis di buku catatan kalian atau di buku tugas kalian juga boleh. Nanti difoto dan dikirim di Microsoft Teams seperti biasanya. Nah, jangan lupa pakai nama kalian ditulis, karena kadang tuh tugas itu dikumpul tapi tidak menyertakan nama. Oke, baik anak-anak, cukup sekian materi hari ini. Tetap semangat, jangan lupa sholat 5 waktu. Dan kalau bisa materi-materi yang sudah kita pelajari tetap dipelajari ulang-ulang agar tidak lupa.